Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 21-25. Bab 21. Setelah itu, Axel segera berjalan ke arah pohon besar, di mana Lilian telah menunggunya dengan wajah kesal. Axel berjalan cepat untuk menghindari tatapan orang-orang. "Ada apa, Lilian?" tanya Axel. Bukannya menjawab, Lilian malah melangkah ke depan Axel. Lilian yang tinggi badannya tidak sama dengan Axel, berjinjit di depan Axel lalu mencium bibir Axel, setelahnya ia berkata, "Maafkan saya Tuan Muda, saya hanya ingin melayani Anda dengan baik." Tatapan semua orang yang berusaha dihindari Axel, kini malah lebih tajam menatap ke arahnya. Sial! Dua gadis ini sedang saling memprovokasi, dan sialnya aku justru berada di tengah-tengah mereka. Batin Axel kesal dan tak berdaya. Lilian lalu melirik Olivia dengan tatapan mengejek, lalu menggandeng tangan Axel mesra, seolah menantang. Lilian tidak sadar sejak kapan dirinya memiliki perasaan itu dalam hatinya, tapi sekarang seakan hanya Axel yang ada di pikirannya. Olivia yang melihatnya sangat geram, kini giliran dia yang menghentakkan kakinya dengan marah. Namun dia hanya bisa pasrah, karena Axel sendiri memintanya untuk menunggu dengan sabar. Bagaimanapun juga, yang lebih dahulu memprovokasi Lilian adalah dirinya. Melihat semua orang masih memperhatikan kejadian itu dengan mulut menganga, Axel lalu dengan cepat menarik Lilian pergi. Setelah berada di tempat yang sepi, dia bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini, Lilian?" "Mana Tristan?" "Maaf Tuan, ada hal tak terduga yang terjadi." Megatrix menghilang dari tempatnya, Tristan sedang berusaha melacak keberadaannya. "Saya kemari karena ingin memberitahukan hal itu pada Anda," kata Lilian menjelaskan, sambil menundukkan kepala, tidak berani bertatapan dengan Axel. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemana Megatrix pergi? Siapa yang mungkin mengendalikannya? Gumam Axel bingung. "Tuan Muda, kemungkinan Megatrix dikendalikan oleh Nona Evelyn. Sekarang hanya Anda yang bisa memanggil Megatrix kembali," jawab Lilian melanjutkan. "Baiklah, ayo kita cari Tristan dulu," ajak Axel. Tuan Muda, apakah Anda marah dengan apa yang telah saya lakukan?" tanya Lilian sambil meremas ujung bajunya. "Sudahlah, kau jangan memikirkan itu. Hanya saja, lain kali kau jangan mempermalukanku di depan orang banyak, kau dan Olivia itu sama saja," ujar Axel dengan senyum pasrah sambil menggelengkan kepalanya. Melihat tuannya tersenyum, Lilian baru berani mendekat. Ia berjalan di samping Axel dengan kepala yang masih menunduk, lalu ia dengan malu-malu bertanya, "Artinya jika tidak ada orang di sekitar, aku boleh melakukannya lagi Tuan?" Axel tertegun sejenak, bingung mau menjawab apa. Hanya gumaman itu yang keluar dari bibirnya. Di perbatasan antara galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda. Sebuah pot sedang melayang tanpa arah melesat cepat seperti kilat, dalam sekejap pot itu sudah hampir tak terlihat. Di dalamnya seorang gadis cantik yang terlihat berusia 15 atau 16 tahun sedang menduduki kursi pengemudi, di ruang kendali. "Megatrix, alihkan ke mode kendali otomatis," teriak Evelyn, memberi perintah kepada Megatrix. Sistem menjalankan perintah, mengaktifkan mode kendali otomatis. Pengaktifan selesai. Suara sistem terdengar. Evelyn lalu bangkit dari duduknya dan memandang layar di depannya, sambil meneteskan air mata. Layar di depannya itu menampilkan kondisi planet Orion saat ini, kesedihan yang mendalam tampak jelas di kedua matanya. Tiba-tiba Evelyn merasakan rasa sakit di dadanya, cahaya biru di sana berkedip lemah dan kemudian meredup. Evelyn membayangkan wajah ayah dan kakaknya, lalu ia bergumam rendah, "Ayah, kakak, datanglah selamatkan Eve." Eve sangat ketakutan. Setelah itu ia kembali jatuh tak sadarkan diri. Saat ini di bumi. Di tempat sebelumnya Megatrix mendarat. Tristan berhasil melacak sinyal Megatrix, namun jarak itu tidak terjangkau oleh kapasitasnya, untuk bisa memanggil pulang Megatrix. Bab 22. Ruang di sekitarnya bergejolak. Segera sebuah gelombang muncul di ketiadaan. Lalu sepasang pria dan wanita muncul dari dalam pusaran biru. "Wah, ini sangat hebat. Bagaimana kau melakukannya? Apa aku juga bisa melakukan itu?" tanya Axel takjub. "Tentu saja Tuan Muda, saat Anda bisa merasakan kekuatan Tuan Alex, dan kekuatan itu sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Anda, maka Anda juga akan bisa melakukan hal ini," kata Lilian menjelaskan.
Jelas terlihat Lilian masih dengan erat menggenggam tangan Axel. Ketika Lilian sadar Tristan sedang menatapnya, ia cepat-cepat melepaskan jari-jarinya yang bertaut dengan jari Axel. Lilian tampak sedikit canggung. "Tristan, apa kau berhasil menemukan sinyal Megatrix?" tanya Lilian, masih dengan wajah sedikit canggung. "Iya, Megatrix berada di koordinat 6.1011001, berjarak 500.000 mil dari sini, dan itu sudah 5 jam yang lalu. Kemungkinan sekarang Megatrix sudah meninggalkan galaksi Bima Sakti, mungkin sedang menuju ke arah galaksi Lioris, kemungkinan sekarang sudah masuk ke wilayah galaksi Andromeda. Tuan Muda, Anda harus segera memberi perintah pada Megatrix untuk kembali. Akan sangat berbahaya, jika Megatrix sudah berada di luar jangkauan kapasitas perintah Anda Tuan," kata Tristan sedikit panik. Ia menghela napas berat lalu melanjutkan, "Meskipun sangat jauh dari kemungkinan bertemu dengan pasukan Black Cyborg, tapi mengingat tenaga Megatrix yang hanya tersisa 30%, akan sangat berbahaya jika tiba-tiba Megatrix kehabisan tenaga, apalagi jika sampai secara tidak sengaja, Nona Evelyn mencoba mengaktifkan fitur teleportasi, itu akan menguras tenaga Megatrix setidaknya 10% lagi." Tutup Tristan. "Lalu bagaimana caraku memanggilnya?" tanya Axel. "Sederhana Tuan, Anda harus bisa merasakan koneksi Anda dengan Megatrix. Saat itu Megatrix akan terhubung dengan pikiran Anda, dan dimanapun Megatrix berada ia akan merasakan panggilan Anda," kata Lilian menjelaskan. "Sekarang pejamkan mata Anda dan coba rasakan koneksi dengan Megatrix," lanjut Lilian. Axel lalu menuruti perintah Lilian dan mulai memejamkan matanya. Namun seberapa keras pun ia mencoba tetap tidak ada hasil. Lilian mencoba membantu Axel untuk fokus dengan menggenggam tangan kanannya dan mengalirkan energinya tapi hasilnya masih sama. "Aku tidak bisa merasakannya," kata Axel menggeleng putus asa. "Anda coba lagi pelan-pelan Tuan Muda," pinta Tristan menenangkan. Axel mencoba menenangkan pikirannya dan masuk lebih dalam ke dalam ketenangan. Lilian tiba-tiba mencondongkan wajahnya ke arah Axel dan mendaratkan sebuah kecupan di pipinya. Tristan yang melihat kejadian itu terkejut dan bertanya dengan gemetar, "Kakak, apa yang kau lakukan?" Ia sangat ketakutan saat ini, dia takut tindakan kakaknya akan menyinggung Tuan Muda Axel. Bagaimanapun mereka berdua hanya pelayan, jadi ia merasa tidak pantas jika kakaknya menyukai Tuan Axel. "Tenanglah Tristan, aku dan Tuan Axel sekarang adalah pacar," jawab Lilian santai. Ia sendiri sebenarnya juga tidak tahu apa arti kata pacar, dia hanya mengucapkannya dengan asal, mengikuti yang dikatakan Olivia padanya. Tristan juga terkejut dan tak mengerti perkataan kakaknya. Sedangkan Axel masih terpejam, ia sebenarnya mendengar perkataan Lilian dan cukup kaget, namun dia tidak meresponnya dan tetap berusaha fokus. Tiba-tiba ada ide yang melintas di benak Lilian, ia menatap Axel dan bertanya, "Tuan Muda, di mana seharusnya gadis bernama Olivia itu berada sekarang?" Mendengar itu Axel sedikit mengernyit lalu menjawab dengan pertanyaan balik, "Ada apa? Apa yang akan kau lakukan?" tanya Axel dengan mata masih tertutup. "Tuan Muda, Anda cukup jawab saja." Mendengar jawaban kakaknya Tristan bergidik ngeri. Baru saja Tristan akan menegur, Lilian sudah menghentikannya dengan melambaikan tangan ke arahnya. "Aku memintanya untuk menemui ibuku, dia seharusnya sudah tiba di rumah sakit Nugraha Medica," jawab Axel. "Di mana tepatnya itu?" 15 km ke arah utara dari tempat kita tadi bertemu. "Cari dia di ruang melati nomor 1A, jawab Axel lagi. "Baiklah." Lilian mengangguk lalu menghilang dari tempatnya. Axel yang tidak merasakan lagi genggaman tangan Lilian, membuka matanya perlahan. Bab 23. Hasilnya, ia hanya melihat Tristan di kejauhan. Apalagi yang akan dilakukan gadis itu sekarang? Benak Axel, lalu dia hanya menutup matanya kembali. Di rumah sakit Nugraha Medica. Di kamar tempat Julia dirawat. Olivia sedang menyuapi Julia bubur, mereka berdua terlihat seperti ibu dan anak, tidak ada rasa sungkan ataupun canggung di antara keduanya. Julia baru saja sadar, tepat 5 menit sebelum kedatangan Olivia. Begitu mengetahuinya Olivia langsung bergegas ke kamar tempat Julia dirawat. Karena sudah 3 hari tidak sadarkan diri, Olivia bisa menebak, Julia pasti lapar, jadi begitu masuk ia langsung berinisiatif menyuapinya bubur. Julia juga sangat mengenal Olivia dengan baik. Jika bukan karena putranya Axel, sudah berpacaran dengan Vania, mungkin Olivia adalah pilihan yang terbaik menurut Julia. "Bibi, makanlah yang banyak, supaya tenaga Bibi cepat pulih. Sebentar lagi Bibi sudah boleh pulang," kata Olivia lembut. "Makasih sayang, tapi di mana Axel? Mengapa Bibi tidak melihatnya?"
Mungkinkah dia sedang menjemput Vania, untuk bersama mengantar Bibi pulang? Tanya Julia bingung. Tidak Bi, Axel sedang ada urusan penting, sebentar lagi dia pasti datang. Dia dan Bu Catherine sudah berjanji akan mengantar Bibi pulang bersama, aku juga akan ikut Bi. Jelas Olivia. Oh ya. Jika begitu, urusan apa yang sepenting itu, sampai dia membiarkanmu sendirian kemari? Tanya Julia lagi. Aku juga gak tahu Bi, Axel tidak menjelaskannya dengan rinci. Jawab Olivia sambil menggaruk kepalanya bingung. Terima kasih ya sayang, kamu selalu memperlakukan Axel dengan baik. Anak itu malah selalu saja merepotkanmu. Kata Julia sambil mengelus pipi Olivia. Tidak apa-apa Bi, sebenarnya aku sekarang adalah pacar Axel, karena dia sudah putus dari Vania. Ucap Olivia dengan rona merah di pipinya. Ia merasa, sekarang ia memang sudah harus mengakui Axel sebagai pacarnya, toh juga semua siswa di sekolah sudah melihat kemesraan mereka tadi di gerbang sekolah, jadi kabar itu pasti sebentar lagi akan menyebar. Apalagi dia sudah pernah berciuman mesra dengan Axel di ruang UKS, bukankah dengan itu Axel juga sudah mengakui dirinya sebagai pacar? Wah, benarkah? Kamu sedang bercanda ya Liv? Tanya Julia ragu. Tidak Bibi, itu adalah kejadian sebenarnya. Sanggah Olivia. Kalau begitu selamat ya sayang, Bibi senang sekali mendengarnya. Bagaimana jika mulai sekarang kau jangan panggil Bibi lagi, panggil ibu saja lebih akrab rasanya. Kata Julia menggoda. Olivia tertunduk malu, dengan kedua pipi memerah ia berkata, Bibi, tolong jangan menggodaku. Dengan wajah tersipu, ia kembali membayangkan kejadian di UKS tadi pagi. Namun saat itu ia juga teringat pada Axel yang diam dan pasrah begitu saja saat dicium oleh Lilian, dalam hati ia berpikir, lalu bagaimana dengan gadis gila itu? Bukankah sikap pasrah Axel, juga berarti mengakuinya sebagai pacarnya? Seketika sedikit kekesalan muncul di benak Olivia. Di sisi lain, tepat di luar pintu tempat Julia dirawat, Lilian muncul dan mengetuk pintu. Julia dan Olivia segera menoleh ke pintu. Sayang, coba buka pintunya, lihat siapa yang datang. Pinta Julia. Oke Bibi. Jawab Olivia, sambil bangkit dari duduknya. Siapa yang datang? Mungkinkah Axel? Tapi kenapa dia mengetuk pintu? Jika itu Axel harusnya ia akan langsung masuk. Batin Lilian. Saat pintu itu dibuka, ia tertegun sesaat lalu bertanya dengan nada dingin, kenapa kamu di sini? Bab 24. Aku di sini untuk melihat keadaan Bibi, dan juga berbicara denganmu tentang sesuatu. Jawab Lilian tersenyum. Olivia mengernyit, entah mengapa ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Siapa yang datang sayang? Tanya Julia penasaran. Belum sempat Olivia menjawab, Lilian sudah mendongakkan kepalanya di pintu, ia melihat Julia yang duduk setengah berbaring di ranjang. Bibi aku datang untuk menjenguk, bolehkah aku masuk? Tanya Lilian dengan senyum ramah. Meskipun sedikit heran, karena ia merasa tidak mengenal Lilian, namun Julia tetap mempersilahkan Lilian masuk. Kamu siapa nak, kenapa aku merasa kita belum pernah bertemu? Tanya Julia ragu. Lilian tersenyum dan menjawab, kita memang baru bertemu sekarang Bibi. Perkenalkan namaku Lilian, aku adalah pacar putra Bibi. Duar. Benar saja. Firasat buruk yang dirasakan Olivia ternyata tentang ini. Pacar Axel. Tanya Julia bingung, bukankah Olivia barusan mengatakan kalau dia adalah pacar Axel sekarang? Situasi macam apa ini? Batin Julia, tatapan bingung ia arahkan kepada Olivia. Olivia sendiri juga bingung harus menjawab apa, tapi setelah terdiam sejenak ia lalu berpikir, bukankah Bibi Julia baru saja sadar? Jika ia dikagetkan sekarang mungkin saja kondisinya akan drop lagi. Jadi Olivia langsung memaksakan memasang senyum di wajahnya dan berkata, benar Bibi, kami berdua adalah pacar Axel. Meski di luar ia tampak tersenyum dan sangat tenang, namun dalam hatinya ia sudah memaki dan mengucapkan sumpah serapah pada Lilian. Julia yang melihat senyum terpaksa di wajah Olivia berpikir, tampaknya kamu lebih terbuka tentang perasaan, dibanding ayahmu nak. Ia mengira Axel berpacaran dengan dua gadis sekaligus, padahal sebenarnya Axel belum menyatakan perasaannya pada dua gadis ini. Tetapi begitulah keberuntungan cinta seorang Axel Skies. Bibi, bagaimana keadaan Bibi sekarang? Tanya Lilian. Bibi sudah membaik nak, terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk menjenguk Bibi. Maaf karena Bibi belum mengenalmu, Axel sama sekali belum menceritakan tentang dirimu pada Bibi. Jawab Julia mengungkapkan penyesalan. Tidak apa Bibi, mulai sekarang aku akan lebih sering mengunjungi Bibi. Semoga Bibi lekas sembuh. Bibi, bolehkah aku berbicara dengan Olivia sebentar?
Ini tentang masa depan Axel. Pinta Lilian melanjutkan. Olivia yang mendengar perkataan Lilian mengernyitkan dahi. Julia pun tampak sedikit bingung. Julia hanya bisa tersenyum pasrah dan berkata, silahkan kalian bicara. Lilian lalu melirik Olivia dan mengangguk pertanda ia meminta Olivia mengikutinya. Olivia mengerti dan berkata pada Julia, Bibi, aku keluar dulu. Sambil berjalan mengikuti Lilian keluar. Julia hanya terbengong, dalam benaknya ia bergumam, membicarakan masa depan Axel. Lilian sudah tiba di ujung koridor. Olivia yang mengikuti di belakangnya, bertanya dengan nada sedikit kesal, kau mau apa cepat katakan. Lilian tersenyum dan berkata, aku tahu kau menyukai tuan mudaku, dan aku pun sama. Aku akan langsung to the point, tuan muda butuh dukungan kita berdua sekarang, jika kau benar menyukainya maka ikutlah denganku, tapi sebelum itu aku ingatkan, apapun yang terjadi setelah ini kau harus rahasiakan. Jika kau tidak bersedia maka lupakan saja yang aku katakan. Olivia tertegun sejenak, lalu menjawab, butuh bantuan. Apa dia sedang dalam masalah? Tanya Olivia bingung. Tanpa ia sadari, dia sudah melupakan sikap permusuhan yang ia tunjukkan sebelumnya. Sekarang belum, tapi akan. Seperti yang kukatakan. Yang akan kita lakukan sekarang, adalah untuk masa depan tuan muda. Aku melihat ketulusan di matamu untuk tuan mudaku, jadi aku menawarimu kesempatan ini, apakah kau bersedia? Tanya Lilian tegas. Bab 25. Kamu tidak usah repot-repot bertanya, jika menyangkut Axel apapun akan kuserahkan, bahkan nyawaku pun tidak terkecuali. Jawab Olivia tegas sambil membusungkan dadanya yang semakin hari semakin tumbuh. Lilian hanya mengangguk dan tersenyum. Tapi tunggu, kenapa kamu memanggilnya tuan muda? Sebenarnya kau ini siapa? Apa hubunganmu dengan Axel? Sejak kapan kau mengenal dan berhubungan dengannya? Kenapa sebelumnya aku seperti tidak pernah melihatmu? Olivia melontarkan banyak sekali pertanyaan. Lilian yang dihujani dengan pertanyaan hanya berkata, kau terlalu cerewet, pegang saja tanganku, dan semua pertanyaanmu akan segera terjawab. Ingat pesanku, setelah ini semua yang kau lihat, kau dengar, kau rasakan, dan kau alami harus dirahasiakan, demi keselamatan tuan muda. Kata Lilian tegas lalu mengulurkan tangan. Olivia menggenggam tangan putih itu dengan ragu, tapi dia tetap menganggukkan kepala dengan mantap. Saat kedua tangan mereka bersentuhan, Lilian menjentikkan jari tangannya yang satu lagi. Tiba-tiba Olivia merasakan tubuhnya ditarik oleh sesuatu, pandangannya silau beberapa detik, dan saat matanya kembali normal, pemandangan di depannya bukan lagi koridor rumah sakit melainkan sebuah bukit hijau yang di atasnya seorang lelaki yang selalu ada di hatinya sedang berdiri dengan mata terpejam. Apa yang telah terjadi? Di mana ini? Batin Olivia bingung. Apakah tuan muda masih belum berhasil melakukannya? Tanya Lilian datar. Belum kak, kenapa kau membawa orang ke sini? Siapa dia? Bukankah seharusnya kita melindungi rahasia tuan muda? Kata Tristan serius. Tenanglah Tristan, gadis ini dan aku adalah bagian dari tuan muda, sekarang aku membawanya untuk membantu tuan muda, mungkin semuanya akan lebih mudah. Tristan terdiam. Olivia dapat menebak jika pria bernama Tristan adalah adik Lilian. Axel tetap berdiri terpejam. Tuan muda, aku telah kembali. Bisik Lilian sambil menyentuh tangan kanan Axel. Ia lalu memberi isyarat pada Olivia untuk melakukan hal yang sama. Olivia mengangguk lalu mendekat kepada Axel dan memegang tangan kirinya, lalu juga berbisik, Axel aku Olivia, aku ada di sini untuk membantumu. Tuan muda, sekarang rasakan kekuatanmu dengan baik, jika kau masih belum mampu melakukannya, maka siapa yang akan melindungi kami para pacarmu saat pasukan Black Cyborg tiba? Bisik Lilian lagi. Olivia yang tak mengerti apa yang Lilian maksud memasang ekspresi bingung. Lilian memberi kode pada Olivia untuk mencium pipi Axel secara bersamaan. Olivia awalnya merasa risih, tapi mengingat perkataan Lilian, jika ini untuk masa depan Axel, dia pun memantapkan hatinya untuk mengikuti apapun yang akan dilakukan sesuai arahan Lilian. Sekali lagi Lilian berbisik, Tuan muda, aku menyerahkan diriku padamu seutuhnya. Aku akan melayanimu sepenuh hati selama sisa hidupku. Olivia juga berkata, Axel, mulai sekarang aku adalah pacarmu, aku milikmu, dan hanya untukmu, aku akan mencintaimu dan berada di sisimu apapun yang terjadi. Tolong terimalah cintaku ini. Setelah itu mereka berdua mencium pipi Axel secara bersamaan. Bukan tanpa alasan. Lilian merasa, untuk membangkitkan kekuatan yang terpendam dalam dirinya, Axel harus punya tujuan yang besar untuk dilindungi. Setelah tadi ia sempat melihat interaksi Axel dengan Olivia,
dia tahu jika gadis ini adalah salah satu hal paling berharga untuk tuan mudanya. Ia bisa saja mengajak Julia ke sini, tapi mengingat kondisi tubuhnya yang masih belum stabil, jadi Olivia lah pilihan paling tepat saat ini. Lagi pula ia juga ingin mengakui perasaannya pada Axel. Jika ia sendirian pasti akan sangat canggung, tapi jika bersama Olivia itu akan jadi lebih mudah, dan mungkin sikap permusuhan Olivia padanya akan berangsur-angsur mereda setelah ini. Bersambung.